Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok House Music and Souvenir akan mempresentasikan hasil riset pasar yang telah kami lakukan. Sebelumnya saya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Helmi Febrian, NPM 1901010012. Yang kedua Ardian Dwi Chandra, NPM 1901010021. Yang ketiga saya sendiri, NPM 1901010029. Yang terakhir Syarif Lukman Syarif Hidayatullah, NPM 1901010176. Baik, untuk yang selanjutnya kami akan memperkenalkan apakah itu House Music and Souvenir. House Music and Souvenir itu adalah perusahaan penyedia alat musik dan souvenir yang berfokus pada penjualan alat musik dan limbah sisa pembuatan alat musik tersebut kita buat souvenir yang antik. Tidak hanya itu guys, kita juga menyediakan reparasi alat musik kesayangan kalian nih, tentunya dengan tenaga yang tidak asalan-asalan. Kita mendapatkan kualitas produk yang tentunya harganya masih tetap terjangkau. Oke, untuk yang selanjutnya kita langsung saja menuju ke data demografi berdasarkan usia. Dari segi usia terdapat 46 jawaban responden, di mana usianya yaitu dari 18 tahun hingga 38 tahun. Di sini kami akan memaparkan grafik hasil dari riset pasar kemarin yang kita buat dalam bentuk kuesioner. Kita sebar melalui situs web dan kita datangi secara langsung. Di sini terdapat 5 orang responden dengan persentase 10,9%, yaitu berumur 23 tahun. Itu paling banyak 5 orang itu dari umur 35 tahun dari 46 jawaban responden. Dan untuk peringkat yang kedua ada 4 orang, persentasenya 8,7% dari 46 jawaban responden. Dan untuk posisi yang ketiga yaitu umur 31 tahun dengan 3 orang, persentasenya 6,65% dari 46 jawaban responden. Dan di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa peminat dari produk kami yaitu anak muda, dan untuk sasaran kami kita lebih spesifikkan ke anak muda. Mengapa anak muda? Di sini kita dapat melihat terbanyak pilihan dan jawaban dari responden itu usianya 23 tahun sampai 31 tahun. Baik, untuk yang selanjutnya kita ke data demografi berdasarkan jenis kelamin. Di sini kita mempunyai 46 jawaban responden. Dan di sini dapat kita lihat 58,7% jawaban itu dari laki-laki dan 41,3% jawaban itu dari perempuan. Dapat kita lihat peminat musik itu lebih ke laki-laki ketimbang ke perempuan. Oke, untuk yang selanjutnya kita ke data demografis berdasarkan profesi. Di sini kita mendapatkan 46 responden jawaban. Dapat kita lihat diagram di bawah ini. Dari 46 jawaban, 43,5% itu berprofesi sebagai pegawai swasta. Dan 17,4% itu berprofesi lain seperti usaha, mungkin ya wirausaha dan yang lain sebagainya. Untuk yang pelajar itu terdapat 7,3% dan 26,1% itu mahasiswa, dan yang terakhir 10,9% itu wira swasta. Oke, langsung saja kita ke yang selanjutnya, data demografis dari segi usia. Di sini terdapat 46 responden dari kuesioner yang telah kita sebar. Data terbanyak dari 46 responden itu memilih hobi musik. Di sini dapat kita simpulkan bahwa kita mempunyai peluang besar karena kita telah mengetahui apa hobi yang paling dominan di para calon konsumen yang telah kita bagikan kuesionernya.
Dari 46 responden tersebut yang memilih hobi musik itu 4 orang dengan 8,7% dari jumlah total 46 orang tersebut. Dari hasil kuesioner yang kita sebar secara acak, kita mendapatkan 46 jawaban dari responden terkait pertanyaan apakah Anda suka musik, dan hasilnya adalah 100% responden menyukai musik. Selanjutnya, dari kuesioner yang kita sebar secara acak terkait pertanyaan apakah Anda suka bermain musik, kita mendapatkan 46 jawaban dari responden dan hasilnya adalah 63% responden suka bermain musik dan 37 responden tidak suka bermain musik. Mari kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu seberapa sering Anda membeli alat musik. Dari 46 responden dari kuesioner yang kita sebar, kita mendapatkan 73,9 menjawab tidak pasti. Ketika kami menanyakan alasan mengapa responden kami membeli alat musik adalah 48% menjawab karena alat musik yang sebelumnya rusak, dan 23% itu menjawab untuk koleksi. Jadi dapat disimpulkan untuk kualitas alat musik itu sangat diperlukan terkait dengan minat dari pembeli itu untuk memilih alat musik yang awet. Selain itu juga terkait dengan desain, mungkin bisa untuk menarik pembeli dalam mengoleksi alat musik yang mereka sukai. Pada data pola pembelian, kami mengajukan pertanyaan, alat musik apa yang sering Anda mainkan? Dari jawaban korespondensi menjawab 39% itu lebih sering memainkan alat musik gitar, 8% memainkan alat musik drum, dan 10% memainkan alat musik keyboard. Jadi dapat kita simpulkan bahwa minat dari pasar kita paling besar adalah mereka yang sering memainkan alat musik gitar. Seberapa sering Anda memainkan alat musik? Koresponden kami menjawab 19% itu setiap hari, 26% itu 1 minggu sekali, 19% lagi itu 1 bulan sekali, dan 8,7% itu tidak pernah. Jadi pada kasus ini kami menyimpulkan memang untuk minat dari koresponden kami terkait dengan kegemaran mereka memainkan alat musik itu masih rendah. Jadi menjadikan tantangan bagi kami juga untuk bagaimana untuk meningkatkan kegemaran atau rutinitas mereka dalam memainkan alat musik ya. Di mana biasanya Anda membeli alat musik yang Anda inginkan? 28% koresponden kami menjawab di toko online. Terus 50% menjawab di toko alat musik terdekat, dan lainnya itu 2% itu ada di pabriknya langsung, di teman gitu ya. Jadi mayoritas itu koresponden kami membeli alat musik adalah di toko online dan toko terdekat. Jadi bisa kita simpulkan nanti untuk strategi pemasaran kita, promosi seperti itu nanti dapat kita giatkan, dapat kita perbanyak itu nanti di toko online dan toko alat musik terdekat.
berapa kisaran dana yang ingin Anda keluarkan untuk membeli alat musik. 50% dari koresponden menjawab kurang dari 1 juta. 19% itu range antara 1 juta sampai dengan 3 juta. Terus 13% itu range antara 3 juta sampai dengan 5 juta. Jadi untuk koresponden yang kami wawancari kemarin itu mayoritas itu mereka memang menginginkan atau mencari alat musik itu yang berkisar di antara di bawah 1 juta ya. Jadi sesuai dengan ekspektasi kami atau rencana kami terkait dengan pembuatan harga itu di kisaran antara 1 juta. Jadi sudah sesuai dengan rencana kita untuk membuat harga di sekitaran 1 juta. Baik, saya Ardian Dwi Chandra akan melanjutkan dengan terkait pertanyaan apakah Anda tertarik dengan produk kami yang berkualitas, yang terbuat dari bahan kayu serta tanpa bahan kimia. Dari 46 responden yang sudah mengisi kuesioner kami, ada di antaranya 23,9% menjawab ya, kemudian ada 17,4% menjawab tertarik, dan selebihnya ada 4,3% menjawab ya ataupun dengan alasan yang lain. Jika kami menarik garis kesimpulan, maka kita mendapatkan sejumlah 50% ke atas dari responden tersebut tertarik dengan produk kami, yang mana kami akan tetap menjaga kualitas kami dari produk kami, yaitu dengan kayu berkualitas dan tanpa bahan kimia. Baik teman-teman, jika kita menarik kesimpulan dari 46 responden yang sudah mengisi kuesioner kami menganalisa ada beberapa masalah. Yang pertama, satu, kurangnya minat responden dalam membeli alat musik. Yang kedua, ada sebagian besar responden memilih untuk membeli alat musik di toko offline daripada pembelian melalui online. Padahal target kami itu pembelian online dan offline itu atau yang datang ke toko langsung, presentasinya hampir sama atau tidak jauh beda. Maka kami membuat solusi terkait dengan masalah yang muncul sebagai berikut. 1. Terkait dengan kurangnya minat membeli alat musik, solusi dari kami yaitu kita sering mengikuti dan mengadakan event pameran atau membuat alat dan souvenir dengan desain yang menarik dari berbagai jenis. Yang kedua, terkait dengan pembelian secara online, kami memberikan gratis ongkir dengan ketentuan pembelian di atas 1 juta rupiah. Itu juga memberikan promo menarik melalui media sosial. Terkait dengan BMC yang sudah kami buat, kami tidak melakukan perubahan terhadap BMC kami, yang mana masalah yang timbul yaitu kurangnya minat pembeli, kita sudah masukkan di customer relationship. Yang mana customer relationship isinya dari kami itu, kami menjaga mutu produk, kemudian yang kedua memberikan pelayanan yang baik, serta memberikan promo-promo. Kemudian dari masalah untuk terkait pembelian online, kita pun juga sudah masukkan solusinya pada customer relationship juga.
Sekian video presentasi dari kelompok kami yang membahas terkait dengan hasil penyebaran kuesioner kami terhadap 46 responden dan dikaitkan dengan BMC kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.